Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Santi. Video kali ini Ustazah akan membahas penjumlahan pecahan biasa. Simak ya videonya. Nah, Ustazah akan menjelaskan cara menghitung penjumlahan pecahan biasa. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Ustazah punya 3 contoh soal. Yang pertama, 2/5 ditambah 1/5 sama dengan. Yang kedua, 2/4 ditambah 1/3 sama dengan. Yang ketiga, 4/5 ditambah 2/4 sama dengan. Kira-kira jawabannya berapa ya teman-teman? Yuk kita bahas contoh soal nomor 1. 2/5 ditambah 1/5. Kita lihat langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. 2/5 penyebutnya 5, sedangkan 1/5 penyebutnya 5. Kita lihat sama-sama 5, jadi penyebutnya sama. Poin 1, checklist. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Kita lihat pembilang yang pertama 2, yang ini ditambah 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 per penyebutnya tetap ya 5. Jadi poin yang kedua di checklist. Karena 3/5 adalah bentuk paling sederhana, jadi tidak usah disederhanakan lagi. Paham teman-teman sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, kedua, 2/4 ditambah 1/3 sama dengan. Baik, kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah berbeda. Yang 1 4, yang 1 3, maka beda penyebutnya. Langkah pertama adalah samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan menentukan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persatukan terkecil. Jadi kita cari dulu kelipatan dari 4 dengan 3. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat angka yang sama dari 2 kelipatan 4 dan 3. Kita lihat yang terkecil kelipatannya. Yang sama, angka yang sama adalah 12. Jadi KPK-nya adalah sama dengan 12. Berarti di sini kita tulis penyebutnya adalah 12. 12, lalu kita isi pembilangnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 12 dibagi 4. Lalu dikalikan dengan pembilang atasnya. Berarti 12 dibagi 4 dikali 2 sama dengan 12 bagi 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu pembilang yang keduanya 12 dibagi 3 lalu dikali 1. Berarti hasilnya 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan angka pembilangnya, yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10 per, karena penyebutnya sudah sama berarti per 12. Nah, setelah itu kita sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. 10 dengan 12, ada 2 cara dengan pembagian bilangan prima yang paling terkecil dulu, ya. Atau yang kedua mencari FVB. Kita ambil yang mencari FVB dulu.
Mencari FEB dari angka 10 dan 12. Kita lihat di sini untuk mencari FEB kita menggunakan pohon faktor 10 dengan 12. Pohon faktor 10 adalah, kita lihat 10, pohon faktornya 2 dengan 5. Sedangkan pohon faktor 12 adalah 2 dengan 6. 6 ini akan pohon faktorkan lagi 2 dengan 3. Lalu mencari faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 kali 5. Sedangkan 12 faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang dari 2 faktorisasi prima ini kita akan cari FVB ya. Lihat angka yang sama. Ingat, lihat angka yang sama adalah 2. Dari angka yang sama, lihat yang terkecil, 2 atau 4. Ya, betul. Adalah yang terkecil adalah 2. Maka FVB-nya adalah 2. Paham teman-teman sampai sini? Oke. Jadi kita bagikan sederhana ini 10 dibagi 2, maka hasilnya 5 per 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi jawaban paling sederhananya adalah 5 per 6. Oke, lanjut ke soal ketiga. 4 per 5 ditambah 2 per 4 sama dengan, langkah pertama adalah pastikan penyebutnya sama. Kita lihat di sini penyebutnya masih berbeda. Nah, untuk menyamakannya dengan cara menentukan KPK. Kelipatan 5 dengan 4. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Setelah itu, kita lihat angka yang sama dari 2 kelipatan tersebut dan angka yang paling terkecil dari angka yang sama, yaitu 20. Maka KPK-nya adalah 20. Jadi, penyebutnya kita tulis di sini 20. Nah, setelah itu kita akan bagikan ke sebelumnya. 20 dibagi 5 untuk mengisi pembilangannya. 20 bagi 5 dikali pembilang yang di atas. Hasilnya adalah 16. Sekarang 20 dibagi 4 dikali dengan angka pembilang yang di atas. Hasilnya adalah 10. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan angka pembilangnya. 16 ditambah 10 sama dengan 26. Penyebutnya tetap menjadi 20. Nah, karena di sini masih belum disederhanakan, maka kita sederhanakan ya dengan cara perlahan-lahan dibagi dengan bilangan prima. Kita mulai bagi dengan bagi 2. 26 dibagi 2, 20 dibagi 2 sama dengan 26 dibagi 2 hasilnya 13 dibagi 20 bagi 2 sama dengan 10. Dapatnya 13 per 10. Kita bagi lagi, 13 dibagi 3. Tidak bisa. Dibagi 5, tidak bisa. Dibagi 7, tidak bisa juga. Dibagi 11, tidak bisa. Dibagi 13, bisa. Tapi masalahnya, kalau 10 dibagi 13, tidak bisa. Tapi karena pembilangnya lebih besar, maka kita jadikan pecahan campuran. Jadi, kita tulis pecahan campurannya adalah 1
3/10. Baik, ini sudah disederhanakan. Langkah ketiga kita checklist karena di sini sudah disederhanakan. Paham teman-teman? Itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.